Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiyallaha an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untayan kalimat yang indah yang kita ucapkan melainkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai saat ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat kesehatan, kesempatan dan umur panjang. Sehingga kata Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak ada satupun di antara kita makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghitung banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita selalu bersyukur dalam keadaan, dalam kondisi apapun itu. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada salah seorang pemimpin kita yang telah berhasil membawa kita semua dari alam kegelapan hingga sampai alam terang benderang seperti saat ini. Ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta kita para pengikutnya sekalian. Hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan salah satu ilmu di mana bukan hanya mempelajari mengenai perbankan saja, namun ekonomi syariah mempelajari segala aspek kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi umat. Ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang tentunya didasari oleh prinsip-prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, kita patut untuk menjalankan yang namanya ekonomi syariah ini dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran telah menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi yang cabang-cabangnya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita perhatikan ada dua prinsip ekonomi syariah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yaitu prinsip yang pertama adalah kecerdasan kita sebagai makhluk hidup dalam hal mencari harta di muka bumi. Itu merupakan prinsip yang pertama. Selanjutnya prinsip yang kedua adalah bagaimana cara kita atau kecerdasan kita dalam membelanjakan harta yang telah kita cari tadi. Oleh karena itu, kita hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencari harta dengan jalan yang halal dan juga membelanjakan harta-harta tersebut dalam jalan Allah Subhanahu wa taala juga. Hadirin pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya pada surah Al-Jum'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qutiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlihi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang mana artinya apabila telah menunaikan salat maka bertebarlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kita beruntung. Hadirin pemirsa, di dalam ayat tersebut kita telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ibadah itu adalah merupakan yang paling utama dalam kehidupan kita. Juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan kita hadir di muka bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kita menjalankan roda perekonomian yang ada di dunia ini, kita diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah terlebih dahulu.
Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita bertebaran di muka bumi ini yang dibangun, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas, begitu banyak lapangan pekerjaan di mana kita bisa untuk bekerja, untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, sehingga kita juga dapat memakan harta yang halal. Setelah itu, hadirin pemirsa sekalian, kita banyak-banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya apa yang selalu kita perbuat di muka bumi ini, insya Allah semua bernilai ibadah dan akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kita disebut adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau pedang melukai hati, masih ada obat hendak dicari. Jikalau lisan meludahi hati, kemana obat hendak dicari. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.